Manhwa ini menceritakan mengenai sebuah game VR bernama Demrock. Game ini mendapat peringkat nomor 1 di dunia dengan total player yang aktif secara bersamaan mencapai 100 juta player. Namun, seiring berjalannya waktu, popularitas dari game tersebut menurun dan pihak pengembang memutuskan untuk menutup server game tersebut, yang membuat para player yang masih memainkan game tersebut merasa kecewa kepada pihak developer, terutama player dengan rank 1 bernama Kaiser. Setelah 2 tahun game Demrock ditutup, muncullah game yang digadang-gadang menjadi penerus dari game Demrock, bernama God of Savior. Jika pada game Demrock yang terkenal yaitu Kaiser, pada game God of Savior juga terdapat 2 player yang sering menjadi topik pembicaraan orang-orang. Sama seperti game Demrock, game God of Savior juga telah meluas di seluruh penjuru dunia. Dan tentu saja ada beberapa hal baru yang tidak ada di game Demrock, sedangkan di game God of Savior ada. Setelah menghilang 2 tahun, player rank 1 Kaiser telah kembali dari wajib militernya dengan nama asli, yaitu Kang Do-hyun, yang tidak akan lama lagi mengguncang seluruh dunia game God of Savior, atas kemunculan sang rank nomor 1 Kaiser di game God of Savior. Pada awal chapter diperlihatkan 4 orang player yang sedang berdiskusi mengenai game Demrock yang akan sebentar lagi ditutup. Walaupun ada sebagian dari mereka yang suka mencaci maki game Demrock, tapi mereka tidak menyangka kalau game tersebut benar-benar akan ditutup. Keempat orang itu yaitu Kaiser, Purple Flavor, Sword Emperor, dan yang terakhir yaitu Kuku Deck Kuku. Dijelaskan kalau game tersebut pada random number generator atau yang biasa disebut gacha dan hanya mengandalkan keberuntungan semata. Sedangkan MC kita yaitu Kaiser memiliki keberuntungan yang sangat buruk dibandingkan player lain. Tapi walaupun Kaiser memiliki keberuntungan yang buruk dan selalu sial ketika melakukan gacha, tapi dialah yang paling rajin meneliti game tersebut sehingga dia dapat menjadi rank nomor 1. Walaupun Kaiser tidak memiliki skill legendary, tapi teman-temannya sangat mengaguminya. Karena dengan kondisi seperti itu, Kaiser memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa hebat. Karena game Demrock sebentar lagi akan ditutup dalam hitungan menit, mereka berempat pun memutuskan untuk mematikan komputer mereka. 2 tahun kemudian, setelah game Demrock ditutup, sekarang orang-orang membicarakan game baru, yaitu God of Savior. Dan ada 2 player yang mendominasi game tersebut. Yang pertama, yaitu Maelsal dari Guild Execution, dan yang kedua yaitu The Empress. Dikatakan kalau kedua player tersebut sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan mereka. Kemudian salah satu dari pemuda tersebut berkata kalau ada satu orang yaitu Kaiser. Namun player Kaiser telah menghilang sejak 2 tahun yang lalu setelah server game Demrock dimatikan dan tidak ada yang tahu kabar player tersebut sampai sekarang. Pada game God of Savior terdapat beberapa kemiripan, namun God of Savior memiliki ras dan kelas baru yang telah ditambahkan ke dalam game dengan dunia kebebasan tanpa batas. Kang Do-hyun yang baru saja selesai dari latihan militer dengan tersenyum berkata, kalau sang ranker akan kembali, yaitu Kaiser. Setelah Do-hyun sampai di rumahnya, Do-hyun langsung berteriak menanyakan kapsul game VR miliknya yang membuat keluarganya sedikit terkejut. Namun, Do-hyun langsung masuk tanpa menyapa mereka. Saat Do-hyun membuka pintu kamarnya Do-hyun seketika tercengang melihat kapsul baru miliknya yang telah dia usahakan menabung selama masa militer 18 bulannya hanya untuk membeli kapsul tersebut. Do-hyun langsung masuk ke dalam kapsul tersebut dan login ke dalam game God of Savior. Karena ini pertama kalinya Do-hyun masuk ke dalam game God of Savior, Do-hyun harus melakukan verifikasi identitas untuk mensinkronisasikan data player terlebih dahulu. Saat sudah berhasil masuk ke dalam game tersebut, Do-hyun diharuskan membuat player beserta nickname yang akan Do-hyun gunakan. Dan tentu saja Do-hyun menamai karakternya Kaiser, nama yang sama di game sebelumnya, yaitu Demrock. Setelah selesai membuat karakter tersebut, Do-hyun diharuskan menyelesaikan tahap tutorial terlebih dahulu. Karena sudah lama tidak bermain game, saat Do-hyun masuk ke dalam tahap tutorial ini, Do-hyun seketika terkagum-kagum oleh grafik yang berbeda dari game sebelumnya yang dia mainkan. Tahap pertama dari tutorial ini yaitu Do-hyun harus memilih senjatanya yang akan dia gunakan. Dengan muka tersenyum, Do-hyun pun memilih untuk menggunakan pedang seperti ketika di dalam game Demrock. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul seorang NPC yang berlari ke arah Do-hyun. NPC tersebut bernama Charlie, yang seorang Kapten Knight.
Dengan tergesa-gesa NPC tersebut langsung menarik tangan Do-hyun untuk pergi dari sana. Dan seketika muncul notifikasi kalau Do-hyun telah membentuk party dengan Kapten Knight Charlie. Tapi tiba-tiba muncul sekawanan monster dengan mata menyala yang membuat NPC tersebut langsung berhenti. Do-hyun yang merupakan veteran rank nomor 1 langsung menyerang monster yang ada di depannya tanpa ragu sedikit pun. Padahal Do-hyun belum mendapatkan peningkatan level sedikit pun. Sementara monster yang di depan Do-hyun yang melihat Do-hyun melesat ke arah mereka, langsung bersiap menyerang Do-hyun dengan senjata di tangan mereka. Do-hyun yang merupakan seorang veteran dapat dengan mudah menghindar dari serangan tersebut dan langsung menebas monster itu tanpa kesulitan. Setelah mengalahkan monster itu, Do-hyun langsung melesat ke arah monster lain yang membuat para monster itu tumbang seketika. Walaupun sebenarnya Do-hyun khawatir karena dia sudah lama tidak memainkan sebuah game VR, tapi kemampuannya ternyata tidak menurun setelah 2 tahun lamanya tidak bermain game. Malah sebaliknya Do-hyun sekarang merasa tubuhnya serasa lebih ringan dibanding sebelumnya. NPC itu kemudian menghampiri Do-hyun dan berkata kepada Do-hyun kalau dia tidak menyangka jika Do-hyun bisa mengalahkan 5 demonic beast sendirian. Karena Do-hyun sudah membuat Charlie atau NPC itu kagum kepadanya, seketika muncul notifikasi yang memberitahu Do-hyun kalau Kapten Charlie terkesan dengan kemampuan Do-hyun, dan sekarang affinity dengan Kapten Charlie telah meningkat. Yang seketika membuat Do-hyun teringat ketika dia bermain game Demrock juga ada yang dinamakan affinity. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu memperoleh affinity di game God of Savior. Menurut Do-hyun lebih mudah dibanding game Demrock. Bahkan sekarang karena affinity dengan Kapten Charlie telah mencapai level maksimum, notifikasi window muncul dengan dan memberitahu Do-hyun kalau sekarang Kapten Charlie mempercayai Do-hyun tanpa syarat. Bahkan jika dirinya melakukan kejahatan, maka Kapten Charlie akan percaya jika Do-hyun mengatakan dirinya dijebak. Dan dengan begitu sekarang Do-hyun mendapatkan Great Rare. Berkat peningkatan affinity tersebut sekarang, Do-hyun mendapatkan peningkatan status, yaitu semua status meningkat sebanyak 2, yang membuat Do-hyun sedikit senang, karena yang dia lakukan ternyata berguna juga. NPCE itu kemudian menunjuk ke arah pintu dan memberitahu Kaiser jika mereka menghabisi Black Mage yang ada di dalam, maka mereka bisa merebut kemenangan dalam perang ini. Tapi tiba-tiba aura gelap menutupi seluruh ruangan itu yang membuat NPCE terkejut karena proses summon-nya telah dimulai, dan dalam sekejap monster berdatangan dari segala arah. Charlie kemudian mengeluarkan pedangnya dan berkata kalau dirinya mempercayakan Black Mage kepada Kaiser, sedangkan Charlie akan menghadang semua monster yang ada di depan mereka. Yang membuat Kaiser sedikit terkejut karena ketika Kaiser menonton video tutorialnya yang masuk ke dalam ruangan Black Mage, seharusnya adalah Charlie, bukan Kaiser. Namun, game ini ternyata dapat berubah berdasarkan apa yang dilakukan oleh player. Kaiser pun membuka pintu tersebut dan muncul notifikasi kalau hanya 1 orang yang dapat masuk. Kaiser seketika sadar kalau situasi ini adalah hidden piece, yaitu mekanik yang sengaja disembunyikan di dalam game oleh developer yang akan muncul ketika terpicu oleh situasi atau syarat spesifik dan dapat memberikan hadiah khusus jika berhasil, yang ternyata di dalam ruangan tersebut ada monster naga yang sedang dirantai. Bahkan katalog mengenai naga tersebut berwarna merah dengan titel legendary. Tapi karena sedang dirantai skill naga tersebut tersegel, dan pergerakan tubuhnya juga terbatas. Tapi tetap saja naga tersebut memiliki grade legendary yang membuat Kaiser tidak dapat dengan mudah mengalahkan naga ini. Dijelaskan mengenai level yang ada di dalam game God of Savior, dimulai dari common, rare, heroic, sampai legendary yang merupakan tingkatan sistem pada game tersebut. Tingkatan tersebut juga berlaku pada boss monster dan yang paling spesial di antara monster-monster itu yaitu adalah monster yang memiliki nama, dan monster di depan Kaiser tentu saja yang merupakan level legendary mempunyai nama Bone Iron Blooded Demonic Dragon. Monster naga itu kemudian meraung kepada Kaiser yang seketika membuat kemampuan fisik Kaiser menurun disebabkan oleh raungan yang luar biasa. Begitu juga dengan gerakan menurun 20%, kecepatan serangan menurun 20%, pertahanan menurun 20%, hingga resisten magic juga menurun 20% yang membuat Kaiser sangat terkejut dan bertanya-tanya apakah di pihak developer tidak mengetahui situasi seperti ini. Namun,
Kaiser masih memiliki harapan yang sangat kecil karena naga tersebut semua kemampuannya disegel. Tapi walaupun begitu, jika Kaiser mendapatkan satu saja serangan dari cakar besarnya itu, sudah pasti Kaiser tidak akan selamat karena Kaiser memiliki pengalaman bermain game yang banyak. Walaupun menghadapi monster yang seperti mustahil dikalahkan, tetap saja Kaiser memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan naga tersebut. Kaiser kemudian menghunus pedangnya dengan muka tenang. Kaiser berkata, "Lawan atau mati." Tapi sebelum Kaiser bertindak, tiba-tiba naga itu melakukan sebuah pergerakan dan langsung menyerang Kaiser menggunakan cakar besarnya itu. Tapi untungnya, Kaiser berhasil menghindar tepat waktu dan sekaligus memberikan serangan pada kaki naga yang digunakan untuk menyerangnya. Naga itu kemudian meraung kembali dan menyerang Kaiser lagi. Kaiser yang sadar akan serangan tersebut kemudian menghindari serangan itu dan langsung menyerang balik. Walaupun dua serangan Kaiser tersebut mengenai salah satu dari kaki naga itu, tapi ternyata damage yang diberikan Kaiser hanya 120 saja yang tidak terlalu berarti jika dilihat dari keseluruhan hit point naga tersebut. Tapi walaupun begitu, Kaiser tetap tidak mau menyerah dan terus-menerus menyerang naga itu. Sedikit demi sedikit, Kaiser memberikan serangan sampai akhirnya naga tersebut tumbang juga dan langsung muncul notifikasi yang mengatakan kalau Kaiser adalah orang pertama yang mengalahkan boss legendary yang memiliki nama di tutorial oleh seorang diri. Setelah Kaiser berjuang cukup keras, terlihat kalau dirinya sangat kelelahan. Setelah cukup beristirahat, Kaiser kemudian mencabut pedangnya dari tubuh naga itu dan memasukkan kembali ke sarung pedang. Dengan muka santai, Kaiser sadar setelah mendapatkan notifikasi yang memberitahu kalau dia adalah orang pertama yang berhasil mengalahkan naga itu, berarti semua orang selain dia telah gagal membunuh naga itu di tahap tutorial, yang seketika teringat dengan ketiga temannya yang dulu sering bermain bersamanya di game Tamruk. Tapi tiba-tiba Kaiser dikejutkan dengan munculnya notifikasi mengenai trait miliknya. Yang pertama yaitu mendapatkan titel First Slayer, dan trait selanjutnya akan disesuaikan dengan gaya bermain dan pencapaian Kaiser. Dimulai dari trait Weapon Master, Hidden Dragon, Slayer, Hero, Overcome, dan yang terakhir yaitu trait unik bernama Eyes of Truth, yang seketika membuat Kaiser sangat tercengang karena bisa-bisanya dia mendapatkan banyak sekali trait di awal game, yang padahal normalnya mendapatkan satu trait ketika masih dalam level tutorial. Dijelaskan trait merupakan sebuah sistem spesial di game God of Savior. Rentan traitnya mulai dari tipe penjelajah seperti Guide hingga tipe pertempuran seperti Swordmaster. Dan trait dengan tingkat lebih tinggi tergantung dari besarnya pencapaian para player. Setelah mendapatkan semua trait tersebut, Kaiser kemudian melanjutkan membaca deskripsi dari semua peningkatan yang dia peroleh. Dimulai dari peningkatan semua status efek Swordmaster untuk semua senjata, pelacakan lokasi, status kekebalan, dan untuk trait unik Kaiser dapat melihat melalui apapun yang tersembunyi. Dari 3 trait pertempuran yang diperoleh Kaiser, yaitu Weapon Master, Hero, dan juga Slayer, ketiganya merupakan trait yang bagus. Dan untuk trait unik, Kaiser yakin kalau cuman dia satu-satunya di dunia yang mendapatkan trait tersebut, yang berarti Kaiser telah mendapatkan sebuah jackpot. Jika di total-total, trait yang diperoleh Kaiser yaitu 1 trait unik dan 5 trait reguler. Karena Kaiser berhasil mengalahkan boss pada tahap tutorial dengan level legendary, maka Kaiser mendapatkan julukan First Slayer. Kaiser yang sebelumnya selalu bernasib sial seketika di game Tamruk, tiba-tiba mendapatkan sebuah hadiah yang tidak disangka-sangka di game God of Savior, yang membuat Kaiser sangat senang karena dia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Sementara itu, pintu ruangan tersebut tiba-tiba terbuka yang membuat Kapten Charlie sedikit terkejut dan langsung menghampiri Kaiser yang ada di dalam ruangan tersebut. Charlie kemudian bertanya kepada Kaiser, apakah Kaiser telah berhasil membunuh monster di dalam ruangan itu? Dengan santainya, Kaiser mengiyakan pertanyaan tersebut. Charlie yang mendengar kalau Kaiser telah membunuh bos monster S dan melihat Kaiser tidak terluka sedikit pun membuat Charlie sangat terkejut dan bertanya, siapa sebenarnya Kaiser? Namun saat Kaiser mau memperkenalkan dirinya, Charlie langsung menyela dan berkata, kalau siapa dan dari mana Kaiser berasal, tidaklah penting untuk sekarang, karena menurut Charlie, para pahlawan terlahir di waktu yang sedang kacau dan akan menjadi penerang jalan yang akan membawa perubahan besar.
Kaiser yang mendengar ocehan Charlie sampai tidak bisa berkata-kata dan hanya menatap tanpa berbicara sedikit pun. Dengan muka berbinar-binar, Kapten Charlie kemudian mengenalkan dirinya dan berkata dengan tegas akan mempercayai Kaiser tanpa sedikit pun keraguan. Charlie kemudian berlutut dan bertanya kepada Kaiser apakah Kaiser bersedia mengabulkan keinginan dari seorang knight sepertinya untuk menjadi pedang Kaiser. Yang tiba-tiba muncul notifikasi yang mengatakan kalau Charlie Komandan Kastil Aren bersumpah setia kepada Kaiser. Saat disetujui, Charlie tidak akan menjadi seorang komandan knight lagi, tapi akan menjadi bawahan Kaiser. Yang bahkan Kaiser saja tercengang karena dengan mudahnya dia bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar di tahap tutorial ini. Kaiser kemudian mengizinkan Charlie untuk menjadi bawahannya, dan langsung membuat Charlie terlihat sangat senang dengan mata bersinar. Tapi tiba-tiba muncul sebuah portal di depan mereka yang mengatakan kalau Kaiser akan segera dipindahkan ke Pantheon menggunakan warp. Charlie memanggil masternya, yaitu Kaiser, dan bertanya, kemana tujuan mereka selanjutnya? Dengan tersenyum, Kaiser kemudian menjawab kalau mereka akan pergi kemanapun mereka dibutuhkan. Tapi sebelum selesai berpindah tempat, Charlie kemudian memberikan sesuatu kepada Kaiser. Kaiser kemudian menerima pemberian Charlie dan bertanya, apa yang diberikan oleh Charlie? Namun, Charlie hanya mengucapkan terima kasih kepada Kaiser, dan tiba-tiba Kaiser pun telah sampai di tempat yang bernama Pantheon, yang merupakan tempat untuk memilih dewa yang ingin Kaiser puja dan memulai perjalanan. Setelah sampai di tempat bernama Pantheon itu, Kaiser kemudian teringat kalau para player biasanya menyebut tempat tersebut, yaitu Gacha Hell. Di tempat ini juga Divine Gacha terungkap, dan player hanya bisa memilih satu dewa, yang kemudian kelas player juga akan ditentukan berdasarkan dewa yang dipilih oleh player tersebut. Karena di dalam game God of Savior ditentukan oleh rank, maka dewa juga punya tier mereka sendiri, yaitu ada Fable, Hero, dan Mighty. Jelaskan mengenai Fable tier adalah mereka yang menjadi dewa melalui legenda yang diwariskan sejak zaman kuno. Selanjutnya yaitu Hero tier adalah manusia yang pernah dipuja sebagai pahlawan yang naik ke Pantheon. Dan yang terakhir, Mighty tier adalah mereka yang menciptakan mitos mereka sendiri, seperti Zeus dari mitologi Yunani atau Odin dari mitologi Nordik. Umumnya, semakin ke bawah dalam daftar semakin tinggi ranknya. Setiap kartu dihuni oleh dewa yang berbeda. Sistem kemudian menyuruh Kaiser untuk memilih dewa yang dia ingin layani. Kaiser yang sebelumnya selalu bernasib buruk terlihat sudah pasrah apa yang akan dia terima jika memilih salah satu kartu di depannya. Tapi tiba-tiba, salah satu kartu tersebut bersinar lebih terang dibanding kartu yang lain yang membuat Kaiser bertanya-tanya, kenapa kartu tersebut bercahaya yang ternyata trait dari Eyes of Truth milik Kaiser telah diaktifkan, yang membuat Kaiser bisa melihat melalui lapisan tersembunyi. Dan sekarang Kaiser sadar kalau itu adalah kemampuan yang sangat luar biasa, yang berarti jika memang penglihatan Kaiser benar, maka Kaiser punya jaminan untuk mendapatkan kemenangan di setiap gacha ke depannya. Padahal, pada game Damrock yang 2 tahun lalu, dia mainkan Kaiser selalu mendapatkan nasib buruk, yang bahkan teman-temannya berkata, kalau Kaiser itu hebat, kecuali keberuntungannya yang sampah. Yang membuat Kaiser teringat masa-masa menyedihkannya waktu dulu. Tapi sekarang, dengan mendapatkan trait Eyes of Truth, Kaiser tidak akan mengalami hal yang sama, seperti dulu lagi. Kaiser kemudian memilih kartu dengan cahaya yang bersinar tersebut dan seketika sistem memberitahunya kalau dia mendapatkan dewa tier Mighty dengan nama Tyr, the One-Armed God of War, yang membuat Kaiser terlihat sangat senang dengan apa yang dia dapatkan kali ini. Tapi tiba-tiba muncul notifikasi yang mengatakan kalau wadah apostel belum dibentuk dan Kaiser tidak bisa menjadi apostel Tyr, dan Kaiser harus memilih kartu yang lain yang membuat Kaiser bertanya-tanya. Begitu juga dengan Dewa Tyr, nampak bingung dengan situasi yang tak terduga ini. Kaiser yang sering mendengar informasi mengenai game God of Savior dari komunitas, tapi untuk informasi situasi kali ini, Kaiser tidak pernah mendengar ada seseorang yang memiliki situasi yang sama dengannya sekarang. Tapi tiba-tiba Kaiser teringat seharusnya setelah player mengalahkan Demonic Dragon, maka Dewi akan muncul dan memberikan wahyu kepada player. Tapi dalam kasus Kaiser, setelah dirinya membunuh Demonic Dragon Dewi tidak pernah muncul, yang berarti situasi ini terjadi karena dia tidak menerima wahyu dari Dewi. Dan ketika dicek di katalog player Kaiser, sama sekali tidak menemukan keterangan apostel di bawah kelas miliknya dan hanya tertulis adventure saja, yang membuat Kaiser bertanya-tanya
apa yang sekarang harus dia lakukan. Sementara notifikasi terus-menerus mengatakan kalau Kaiser tidak punya wadah. Kaiser yang sebelumnya sangat senang dan bersemangat seketika lesu tidak bertenaga karena dirinya sudah menunggu sangat lama untuk memainkan game ini. Tapi ternyata yang dia dapatkan malah kesialan lagi. Kaiser terpikirkan untuk mengulang dan menghapus karakternya, tapi dia tidak sanggup jika harus menunggu 60 hari jika melakukan penghapusan karakter. Tapi tiba-tiba, Kaiser melihat sebuah kartu merah tergeletak di bawah. Kaiser yang tidak pernah mendengar mengenai kartu berwarna merah, kemudian mencoba mengambil kartu tersebut dan muncul notifikasi yang mengatakan Kaiser telah memilih kartu tersembunyi dan dilanjut dengan muncul notifikasi yang mengatakan Anda telah memilih Cassiar The Forgotten Last Adventure. Sekarang dengan memilih kartu tersebut, Kaiser sudah memiliki wadah seorang adventure dan telah menjadi apostel Kaisar Cassiar. Setelah muncul notifikasi tersebut, Kaiser seketika sadar kalau situasi ini adalah hidden piece, sama seperti sebelumnya saat dirinya memasuki ruangan Demonic Dragon. Tiba-tiba, sekeliling tubuh Kaiser dipenuhi dengan aura merah darah, dilanjut dengan muncul notifikasi mengenai deskripsi kemampuan unik yang diperoleh oleh Kaiser dan yang paling penting yaitu, Kaiser bisa menggunakan skill tanpa memandang batasan kelas. Dengan begitu, Kaiser bisa menggunakan skill yang paling kuat untuk membangun Ultimate Skill Tree ditambah dengan kemampuan Eyes of Truth untuk menjamin skill yang diinginkan oleh Kaiser. Dan jika dikombinasikan dengan Trade Weapon Master Kaiser, yakin kalau dirinya akan menjadi All Master yang tidak mempunyai kelemahan sedikit pun. Setelah Kaiser mendapatkan status kelas, muncul notifikasi yang mengatakan kalau dirinya akan dipindah ke Aftertale. Dengan begini, Kaiser yakin kalau dirinya bisa kembali sebagai ranker. Di Aftertale yaitu kota permulaan terlihat banyak player baru, yang baru saja menyelesaikan tahap awal dalam game God of Savior. Ada juga orang yang mengeluh karena dia mendapatkan gacha yang ampas. Bahkan ada juga para scouters yang merupakan petugas yang bertanggung jawab untuk merekrut anggota baru ke dalam guild. Ketika mereka sedang mencari kandidat, mereka tiba-tiba terfokuskan ke salah satu player yang baru. Namun bukannya mereka ingin merekrut, tapi sebaliknya. Saat mereka melihat Kaiser, mereka langsung beranggapan kalau Kaiser adalah bencana yang berjalan dan sudah jelas kondisi mentalnya sudah kacau. Mereka pun pergi melewati Kaiser begitu saja karena mereka yakin tidak ada gunanya jika merekrut player tersebut. Padahal yang sebenarnya terjadi yaitu Kaiser sedang memperhatikan item yang dia dapatkan dari Charlie, yang ternyata item tersebut memiliki rank heroic yang berfungsi meningkatkan defense dan magic resistance setelah mendapatkan sejumlah XP. Dan akan terbuka saat mencapai level 35. Itulah yang membuat Kaiser sampai terpukau oleh kehebatan item gratis tersebut. Tapi tiba-tiba muncul notifikasi mengenai quest pertamanya, yaitu Goblin Sweeping. Kaiser diharuskan mengalahkan 40 goblin dan akan mendapatkan hadiah penyelesaian, yaitu 80 silver dan sejumlah XP. Dan jika gagal affinity dengan Dante, bisa berkurang. Begitu juga dengan player lain juga mendapatkan quest yang sama. Ada beberapa dari mereka yang terlihat cukup senang karena quest ini tidak perlu antre. Tiba-tiba penyedia quest, yaitu Hunter Dante, berteriak kepada semua orang untuk maju dan membantai para goblin. Beberapa dari player tersebut berniat untuk membentuk party team agar mudah menyelesaikan quest tersebut. Bahkan salah satu party yang hampir terbentuk mengajak Kaiser untuk melengkapi anggota party dari mereka. Mereka juga meyakinkan Kaiser untuk bergabung bersama mereka agar bisa menyelesaikan dengan lebih cepat dan akan mendapatkan bonus party juga. Karena benefit yang cukup bagus, jika bergabung dengan party Kaiser pun memutuskan untuk menyetujui permintaan rekrut tersebut. Saat mereka mengetahui nama player Kaiser, mereka langsung menyimpulkan kalau Kaiser adalah fans berat dari player rank 1 game Damrock Kaiser, padahal yang mereka tidak tahu, yaitu ini adalah Kaiser yang asli. Setelah selesai berbincang, mereka bertiga pun dengan semangat mengajak Kaiser untuk berangkat. Sekarang juga membantai para goblin. Tidak lama kemudian, kelompok Kaiser akhirnya bertemu dengan sekelompok goblin. Player bernama Sildispis langsung menerjang ke arah depan untuk menahan para goblin itu, yang menyebabkan para goblin terkena stun selama 1 detik. Kedua rekannya yang merupakan player tipe jarak jauh langsung menembakkan sihir mereka ke arah goblin yang ditahan oleh Sildispis. Kedua serangan tersebut tepat mengenai goblin itu, dan langsung membuat goblin itu kehilangan nyawa. Para goblin lain yang melihat rekannya telah dihabisi, langsung menyerang ke arah Sildispis.
Namun, kedua rekannya masih belum bisa menyerang kembali dikarenakan skillnya masih cooldown. Tapi para goblin itu tidak memberikan mereka kesempatan dan langsung meloncat ke arah Sildis Beast dengan senjata siap di tangannya. Tapi untungnya, dengan kecepatan luar biasa, Kaiser berhasil menebas goblin yang akan menyerang Sildis Beast tersebut, yang membuat mereka bertiga tidak bisa berkata-kata karena terkejut melihat kemampuan dari Kaiser. Kaiser yang baru saja mendarat langsung melesat ke arah goblin di dekat Sildis Beast, dan dalam sekejap mata kedua goblin itu pun tewas seketika. Mereka bertiga yang melihat kemampuan dari Kaiser langsung mendekat dan memuji Kaiser. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sekelompok goblin yang muncul lagi dari dalam hutan. Sildis Beast yang merasa kalau dia tidak akan sanggup melawan sekelompok goblin tersebut, kemudian menyarankan untuk segera lari. Tapi sebelum selesai berbicara, Kaiser langsung melesat ke arah kawanan goblin itu. Begitu juga dengan para goblin yang telah bersiap menyerang Kaiser. Kaiser pun meloncat dan bersiap dengan kuda-kuda menyerang dari atas.